berita terkini. Pemirsa, gempa bumi telah berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan getaran yang cukup besar sehingga mengakibatkan banyak korban. Untuk informasi selengkapnya, kami telah menghubungi salah satu rekan kami yang berada di tempat kejadian. Dengan reporter Wulan yang berada di tempat. Baik, terima kasih kepada reporter Sabrina dan juga Yasmin. Sekarang saya sedang berada di lokasi tempat di mana gempa terjadi, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Akibat dari gempa tersebut memakan jiwa korban sebanyak 350 yang mengakibatkan 150 jiwa sakit-sakit dan 100 orang meninggal dunia, kemudian juga 150 orang selamat. Juga sekarang saya bersama dengan salah satu narasumber yang juga menjadi korban dari gempa bencana ini. Baik, saya Mbak Laura. Apakah ada korban dari keluarga Mbak mungkin yang mengalami sakit atau ya ada salah satu adik saya terkena luka bakar akibat keluarga tersebut. Terima kasih. Kemudian apakah sebelumnya di daerah sini juga pernah terjadi gempa? Pernah, tapi sudah lama banget. Baik. Terima kasih sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, kembali bersama saya. Sekian berita terkini yang bisa saya liput. Maaf jika ada salah kata atau mungkin suatu tindakan yang tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih reporter Wulan atas informasi yang telah diberikan dari tempat kejadian. Mari beralih dari bencana alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga ada perkembangan baik tentang para korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tabah. Masih mengenal hal yang sama yaitu gempa bumi. Namun yang ingin kami bahas sekarang adalah tentang hal-hal yang dapat menyebabkan gempa bumi, pencegahan yang dapat dilakukan, cara menghadapi hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan setelah gempa bumi. Beberapa faktor non-alam lainnya yang juga dapat menyebabkan gempa bumi antara lain menurunnya kepadatan tanah dan berkurangnya air tanah secara drastis. Misalnya saja dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu ledak hidrogen juga bisa memicu gempa bumi. Atau misalnya penambangan yang berlebih dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. Yang kami dapatkan dari BNPB ada 8 hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, memperbaiki konstruksi rumah agar tahan gempa. Kedua, meletakkan lemari secara aman pada dinding. Ketiga, menempatkan barang besar dan berat di lemari bagian bawah. Keempat, meletakkan barang pecah belah atau mudah bakar di tempat rendah dan tertutup. Kelima, menggantungkan barang berat jauh dari tempat tidur, sofa atau tempat duduk. Yang keenam, memperbaiki kerusakan jaringan listrik atau gas. Yang ketujuh, melakukan simulasi atau evakuasi gempa. Ketika sudah mengetahui apa saja persiapan yang dapat dilakukan sebelum terjadi gempa, nah sekarang kita akan memberikan informasi juga mengenai hal yang dapat dilakukan ketika gempa terjadi. Dalam hal ini kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ketika berada di rumah atau di dalam ruangan, kita dapat berlindung di bawah meja atau perabotan rumah lainnya. Yang terpenting dapat melindungi kepala kita dari reruntuhan. Kemudian matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan gunakan lift dan jauhi gelas, kaca, jendela, atau hal yang dapat melukai Anda. Kemudian yang kedua, ketika Anda sedang berada di luar, hal yang dapat Anda lakukan yaitu jauhi pohon, papan reklame, gedung. Ketika Anda sedang berada di dalam mobil pada keadaan perjalanan, Anda dapat segera menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di kendaraan, hindari berhenti di bawah bangunan. Dan yang terakhir yaitu ketika Anda terjebak dalam reruntuhan, yang harus Anda lakukan yaitu tutup mulut dan hidung dengan kain, munculkan suara agar tim SAR dapat mendengar dan segera menolong Anda.
dan jangan banyak bergerak agar tidak menimbulkan debu. Dan yang terakhir yaitu memiliki daftar kontak atau nomor penting seperti pemadam kebakaran, BNPB daerah, rumah sakit terdekat, dan lainnya. Dan yang terakhir nih, hal yang dapat kita lakukan setelah gempa. Yang pertama yaitu waspada terhadap gempa susulan, kemudian dengarkan informasi dari radio atau televisi, jauhi area yang hancur dan kembali ke rumah ketika sudah aman. Jauhi benda-benda yang dapat menjatuhi Anda dan juga jangan lupa kemanusiaannya yaitu bantu juga korban yang... Itu dia informasi yang dapat kami berikan seputar gempa bumi, beberapa penyebab dan hal yang dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah gempa. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa dan kami berharap kita dijauhkan oleh Tuhan dari bencana dan hal-hal buruk yang dapat terjadi di sekitar kita. Amin. Sekian dari kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.